Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melki Maribulo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal UAS IoT yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana PENS. Saya dari Prodi S2 TIK, NRP saya 12.18.00.008. Oke, next. Oke, untuk soal pertama, jelaskan protokol Internet of Things berikut ini ya, ada COAP, MQTT dan AMQP. Baik. Pertama-tama adalah MQTT. MQTT adalah protokol IoT yang saat ini banyak digunakan oleh device-device IoT ya. Kenapa MQTT banyak digunakan? Karena memang protokolnya yang begitu ringan dan mampu untuk mengirimkan data secara reliable. Nah, protokol MQTT ini base-nya adalah TCP. Jadi, dalam protokol MQTT ini ada 3 buah node yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah publisher, kemudian ada broker, selanjutnya ada subscriber. Nah, publisher, broker, dan subscriber ini wajib ya. 3 ini wajib apabila kita ingin melaksanakan komunikasi ya, M2M ya, atau device to device. Nah, di sini ya, yang pertama-tama yang perlu harus digarisbawahi adalah broker bersifat pasif. Kenapa broker pasif? Karena yang aktif adalah publisher dan subscriber ya. Jadi pada MQTT ini broker akan menerima segala pesan yang dikirimkan oleh publisher dan broker akan menerima pesan yang dikirimkan oleh publisher, serta broker akan mengirimkan pesan yang diminta oleh subscriber. Jadi dalam berkomunikasi, publisher dan subscriber lah yang aktif mengirimkan, baik juga aktif meminta pesan. Nah, dalam melaksanakan komunikasinya, MQTT ini menggunakan sebuah kesepakatan yang dinamakan dengan topik. Jadi topik ini merupakan sebuah kesepakatan antara publisher dan subscriber apabila ingin berkomunikasi. Nah, topik yang harus digunakan pun harus sama. Ketika subscriber menggunakan topik temperatur atau TMP, publisher juga menggunakan topik TEMP, seperti itu. Makanya kalau kita lihat pada contoh gambar ini, MQTT publisher mengirimkan data suhu 75 derajat Fahrenheit ya dengan topik TEMP. Nah, si subscriber itu juga mensubscribe ya TEMP dan mendapatkan data suhu 75 derajat Fahrenheit. Nah, di sini broker ya hanya meneruskan saja. Terus perlu diingat juga, dengan menggunakan MQTT, apabila publisher mengirim pesan dan tidak ada subscriber, maka pesan tersebut tidak akan diteruskan kemana-mana dan tidak akan disimpan. Jadi semisal sequence pertama publisher mengirimkan angka 1 gitu, ternyata di subscriber tidak ada. Pada sequence kedua publisher mengirimkan angka 2 dan di subscriber ada yang mensubscribe. Nah, si subscriber ini hanya akan mendapatkan angka 2 tanpa mendapatkan angka 1 karena angka 1 sudah hilang. Seperti itu untuk MQTT. Next. Ya, yang kedua ada COAP ya. Jadi untuk COAP ini ya, COAP ini agak sedikit berbeda dengan yang MQTT tadi. Jadi kalau MQTT tadi base-nya adalah TCP ya, sehingga dia ada acknowledgement. Kalau COAP ini base-nya adalah UDP atau User Datagram Protocol. Nah, untuk COAP sendiri itu kepanjangannya adalah Constraint Application Protocol. Jadi memang COAP ini hampir mirip seperti HTTP. Seperti itu. Komunikasinya itu client server. Dan kalau kita bisa lihat di gambar ini memang modelnya seperti ini ya, client server, dan biasanya itu digunakan untuk komunikasi point to point. Cuman pada zaman sekarang ini COAP sudah bisa juga digunakan untuk point to multi point. Cuman requestnya dibeda-bedakan seperti itu. Nah, terus untuk COAP sendiri ketimbang MQTT ya, itu tidak lebih banyak pengimplementasiannya karena memang tidak banyak disupport oleh library-library. Terus untuk COAP ini sendiri memang keunggulannya adalah paket yang dikirimkan itu lebih kecil ya, dan power konsumsinya lebih kecil daripada MQTT. Namun karena memang mungkin dianggap
tidak populer dan tidak serializable MQTT, makanya banyak yang tidak menggunakan COAP seperti itu pada proyek-proyek produksi IoT. Lalu untuk keamanannya sebenarnya sih untuk COAP sih hampir sama dengan MQTT ya, bisa menggunakan TLS gitu. Jadi memang COAP ini berfungsinya seperti client server saja. Dan kalaupun misalnya point to multi point itu berarti, atau multi point to point berarti request ditangani sendiri-sendiri. Seperti itu untuk COAP. Next, selanjutnya ada AMQP ya. Oke, AMQP. Jadi AMQP itu artinya Advanced Message Queue Protocol ya. AMQP ini memang konsepnya hampir mirip dengan MQTT. Bahkan di sebuah software bernama RabbitMQ itu dia mendukung integrasi langsung antara AMQP dan MQTT gitu. Kalau kita bisa lihat ya, di sini ada publisher, juga ada subscribernya. Terus kemudian ada brokernya. Nah, ini hampir sama dengan MQTT ya. Ada 3, publisher, broker, dan subscriber ya. Cuman yang dibedakan adalah pada broker ini di AMQP terdapat proses queue ya, atau pengantrian ya. Jadi konsepnya ya itu hampir sama sebenarnya dengan MQTT ya. Kalau komunikasinya ya menggunakan topik, tapi mungkin di sini kita bisa namakan juga exchange ya. Itu hampir sama seperti topik, cuman yang membedakan adalah ketika MQTT tadi ya, sequence pertama mengirimkan 1, tidak ada yang menerima, sequence kedua mengirimkan 2, kemudian ada yang menerima, maka penerimanya itu hanya mendapatkan sequence 2. Nah, kalau di AMQP ya, sequence 1 dikirimkan tidak ada yang menerima, sequence 2 dikirimkan tidak ada yang menerima, sequence 3 tidak ada yang tidak ada yang menerima, maka 1, 2, 3 tersebut ya, angka 1, 2, 3 itu akan disimpan di queue. Sehingga ketika ada consumer atau subscriber yang mensubscribe dari broker, dia akan mendapatkan pesan-pesan yang sebelumnya tidak ada yang menerima, yaitu yang tadi 1, 2, 3. Seperti itu perbedaannya dengan MQTT. Maka dari itu memang kalau kita menggunakan software RabbitMQ, itu bisa dilakukan integrasi antara MQTT dan AMQP. Seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah soal kedua ya. Elemen dasar arsitektur IoT terdiri dari things ya, gateway, cloud gateway, streaming data processor, data lake, big data warehouse, data analytic, machine learning, control application, dan user application. Jelaskan masing-masing elemen dasar tersebut. Oke, kita langsung saja masuk. Nah, pertama saya akan menjelaskan things ya. Ini adalah salah satu yang terpenting dalam IoT. Jadi things itu bisa dikatakan sebagai benda ya. Bendanya apapun gitu. Kenapa kok butuh things? Gini, dasar dari IoT itu adalah bagaimana memanfaatkan internet yang sekarang sudah begitu luas untuk mengontrol, memonitoring benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam IoT itu sebenarnya susunannya itu kalau bisa diibaratkan itu sama seperti tubuh manusia. Jadi terdapat pemroses, terdapat panca indera, terdapat alat penggerak. Nah, kalau di things itu biasanya terdiri dari yang pertama itu ada microcontroller. Microcontroller di sini contohnya ini ada STM32F, ada ESP, tapi lebih banyak itu ada yang terkenal mungkin Arduino gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, microcontroller ini berfungsi untuk mengontrol ya pembacaan data, menggerakkan aktuator ya, seperti itu. Jadi memang kalau microcontroller itu tugasnya adalah memproses. Dia yang istilahnya mungkin dalam tanda kutip mirip seperti otak. Dia memproses informasi, kemudian meneruskan informasi tersebut menjadi sebuah informasi baru ke penggerak, atau mungkin dia mengkomunikasikan informasi tersebut dengan yang lain gitu. Terus kemudian selain microcontroller ada juga sensor. Nah, sensor di sini itu fungsinya itu sama seperti panca indera ya. Di sini contohnya ada LDR ya. Itu untuk light dependent resistor. Jadi ada sensor yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya ya, dan melakukan perubahan terhadap resistensinya atau hambatannya. Lalu ada peer, ini menggunakan infrared pasif, jadi dia mendeteksi pergerakan. Jadi memang kalau sensor-sensor ini tujuannya itu adalah mengubah besaran fisis menjadi besaran elektrik,
sehingga bisa dibaca oleh microcontroller seperti itu. Lalu kalau misalnya aktuator ya itu ada banyak, ada biasanya sih terdiri dari motor ya. Cuman jenisnya motornya banyak, ada motor stepper, motor servo, motor DC, brushless dan lain sebagainya. Nah, penggerak ini tuh fungsinya seperti sendi-sendi di tubuh kita, yaitu yang misalnya kita itu ingin melakukan pengoutputan sebuah hal ya, itu kita bisa membuat menggunakan motor tergantung dari hal apa yang ingin kita outputkan. Selain motor itu ada juga LED. LED itu termasuk aktuator, atau mungkin juga LCD itu juga aktuator. Terus kemudian speaker itu juga aktuator. Jadi segala hal yang bisa kita lakukan ya, yang bisa digunakan untuk mengubah besaran elektrik menjadi fisis itu dinamakan dengan aktuator, atau biasa kalau diibaratkan dalam tubuh itu adalah penggeraknya, seperti itu. Next, lanjutnya gateway. Nah, gateway ini memang tidak semua komunikasi ya itu memiliki gateway yang berbeda-beda. Istinya gateway yang utama. Jadi memang kalau kita bisa dilihat di sini ya, ini saya berikan contoh, itu ada gateway yang sebelah kiri ada LoRa gateway, yang sebelah kanan ada gateway ESP-NOW ya. ESP-NOW itu protokol barunya dari ESP ya. Nah, kalau di LoRa itu memang gateway itu berbeda dengan node biasanya. Jadi memang memiliki spesifikasi khusus dan memiliki protokol yang beda. Seperti itu. Nah, kalau di ESP-NOW terus NRF itu gateway ya, itu sebenarnya sama saja. Jadi salah satu node itu bisa menggunakan dijadikan sebagai gateway. Nah, kalau ditanyakan fungsi gateway apa sih? Fungsi gateway ini adalah sebagai penghubung ya antara sebuah sistem komunikasi tertentu ke sistem lainnya. Bisa saja sistem lainnya itu sistem komunikasi yang berbeda maupun sistem pengolahan gitu. Jadi kalau misalnya gateway itu digunakan ya, semua node-node kita ya, yang misalnya kita membuat sensor untuk mendeteksi suhu dan kelembapan di tiap lampu merah, itu akan dikirimkan ke gateway terlebih dahulu datanya. Untuk selanjutnya oleh gateway ini diteruskan gitu, entah ke sistem lain atau ke komunikasi lainnya, seperti itu. Next. Nah, ini cloud gateway. Cloud gateway itu berbeda dengan gateway tadi. Tadi kalau gateway yang pertama tadi itu berbentuk fisik, yang ini berbentuk cloud ya. Mungkin ini bisa kita namakan sebagai konsentrator juga gitu. Jadi semua data yang dikirimkan itu tujuannya itu adalah ke cloud gateway ini. Nah, untuk cloud gateway sendiri ini banyak sekarang sudah familiar, dan cloud publik besar seperti Azure dan juga AWS itu memiliki cloud gateway yang mungkin kita bisa gunakan untuk project IoT yang besar gitu. Kalau di Azure ada namanya Azure IoT Hub, kalau di AWS ada namanya AWS IoT Core. Jadi fungsinya ini sama sebenarnya, yaitu untuk sebagai tempat tujuan pengiriman data-data dari node-node IoT yang kita gunakan, seperti itu. Oke. Next. Nah, streaming data processing. Streaming data processing ini sebenarnya kalau boleh dibilang mungkin protokol yang digunakan untuk mengirimkan data. Ini ada banyak ya kalau di IoT. Mungkin kalau Mosquito dan RabbitMQ ini memang digunakan untuk komunikasi dari device ke cloud gateway tadi. Nah, terus untuk komunikasi antara cloud gateway dengan lainnya, misalnya use application maupun database ya, back end, front end, itu bisa menggunakan Kafka dan juga WebSocket gitu. Cuman sepengalaman saya yang sering saya gunakan itu adalah menggunakan Mosquito MQTT Broker, kemudian diintegrasikan dengan WebSocket seperti itu, karena memang datanya lebih real time gitu. Jadi memang streaming data ini ada proses sinkronus juga, ada yang asinkronus juga, seperti itu. Next, data lake. Jadi data lake ini konsepnya itu adalah mengambil seluruh data dari IoT ya, data yang diterima oleh cloud gateway, untuk selanjutnya data itu dijadikan ke sebuah platform ya, ke sebuah infrastruktur, di mana infrastrukturnya ini benar-benar tidak memiliki struktur gitu.
Jadi data lake itu berbeda dengan data warehouse gitu ya. Kalau data lake itu benar-benar tidak ada struktur dan datanya raw gitu. Jadi dia menerima seluruh data ya yang memang benar-benar digunakan di sistem ini gitu. Dan di sini enaknya adalah memang kita bisa ya mengambil seluruhnya tanpa harus memperhatikan dia memiliki format ABCDE gitu. Yang penting dimasukkan gitu. Nah, namun juga ada juga kekurangannya pasti lambat karena dia tidak berstruktur dan datanya itu cenderung besar ya, raw, formatnya adalah raw. Oke, seperti itu. Next. Selanjutnya data warehouse, big data warehouse. Jadi big data warehouse ini memang yang digunakan karena IoT itu kan sebenarnya itu kan merupakan kalau kita sudah project besar itu sudah big data. Kenapa big data? Gini, kalau misalnya kita itu membuat sebuah perangkat IoT ya yang digunakan untuk mengukur suhu dengan data 1 kilobit setiap detik ya. Apabila disebar di 1000 tempat, maka setiap detik kita akan mendapatkan data 1 megabyte. Kalau itu berjalan 24/7, berarti kan datanya didapatkan bisa bergiga-giga. Nah, data yang besar ini tentu saja akan menjadi masalah jika disimpan dalam sistem penyimpanan yang konvensional. Maka dari itu biasanya digunakan big data warehouse. Nah, salah satu platformnya itu adalah Hadoop. Terus ada lain lagi, ada Cluster FS juga, ada Apache Spark juga, seperti itu. Nah, untuk Hadoop sendiri ini memang dia itu modelnya adalah platform, di mana di dalamnya itu untuk misalnya data-data ini mau dibuat skema, mau dibuat simpen dalam tabel, itu kita bisa menggunakan database ini ya, database engine ya, seperti SQL Server. Untuk yang mungkin relational database dan juga mungkin kalau non relational database kita pakai MongoDB. Jadi intinya Hadoop ini adalah platform data big datanya, SQL Server dan MongoDB ini adalah data warehouse-nya. Seperti itu. Oke, next. Oke, untuk data analytic ini adalah sebuah software yang digunakan untuk analisis data IoT. Jadi analisis di IoT itu memang benar-benar diperlukan ya, supaya kita bisa mendapatkan insight dari data yang kita punya. Insight ini bisa digunakan untuk apa? Ya, untuk pengambilan keputusan, untuk mengevaluasi project IoT kita, seperti itu. Nah, kalau ya setahu saya yang banyak digunakan saat ini ada dua, yaitu Tableau dan Metabase. Jadi Tableau dan Metabase ini memang banyak digunakan untuk data analitik karena kemudahannya ya. Jadi kita tinggal masukkan data, nanti dia otomatis mencari fitur di data kita dan langsung mengoutputkannya dalam bentuk plot ya. Tapi plot ini memang harus disetting, kita harus milih data apa aja yang perlu diplot, seperti itu. Nah, enaknya dengan Tableau dan Metabase ini kita tidak perlu melakukan ini ya, apa itu, pemrograman secara command line ya, tapi langsung tinggal kita menggunakan menu-menunya saja, seperti itu untuk data analitik. Next, selanjutnya machine learning. Jadi memang machine learning ini untuk IoT kedepannya banyak juga digunakan ya untuk mengambil keputusan dari data yang didapatkan. Memang tahap selanjutnya apabila data sudah besar, data sudah dianalisis, ya kita bisa membuat sebuah model machine learning gitu, karena kita sudah tahu perilaku dari IoT kita, seperti itu. Nah, di machine learning ini salah satu library yang banyak digunakan adalah scikit-learn gitu ya. Ini di Python gitu. Jadi banyak sih, misalnya kayak kita membuat contoh penerapan machine learning di IoT misalnya adalah membuat model machine learning untuk mengatur kecerahan lampu sesuai dengan preferensi setiap pengguna. Misalnya saya suka siang lebih terang, ada pengguna yang siang lebih redup dan lain sebagainya. Tuh. Nah, ini saya gabungkan jadi satu, control application and client application. Jadi memang di sini itu untuk di tahap akhirnya itu memang data itu akan ditampilkan ya. Gunanya untuk apa? Ya untuk monitoring gitu. Nah, perbedaannya sebenarnya antara control dan client application itu memang biasanya di rule-nya gitu. Kalau control itu mungkin yang dipegang oleh administrator, sedangkan client application ya yang dipegang oleh klien. Perbedaannya, kalau yang dipegang oleh administrator, kita bisa melakukan apa aja terhadap dashboardnya. Kita bisa mengontrol, ya kita bisa mungkin nyimpen data yang banyak, melihat data terdahulu. Nah, kalau di klien mungkin hanya dibatasi saja sebatas melihat datanya saja gitu. Untuk dashboardnya sebenarnya sekarang banyak software yang sudah menyediakan dashboardnya. Kalau ini contohnya adalah menggunakan Grafana ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Grafana
ini bisa. Terus kalau Grafana ini sepengalaman saya ketika kita menggunakan dashboardnya itu memang nanti kalau misalnya skala besar harus digunakan juga InfluxDB ya, sebagai database-nya. Seperti itu sudah pasangan yang cocok antara Grafana dan InfluxDB. Seperti itu. Oke, next selanjutnya adalah soal ketiga. Berikut adalah contoh arsitektur IoT untuk aplikasi Intelligent Lighting. Buatkan gambar arsitektur IoT dan menjelaskannya dari final project kuliah IoT yang kalian kerjakan. Oke, jadi pada ini saya akan menjelaskan mengenai car GPS tracker. Jadi pada project ini memang saya mengerjakan sebuah GPS tracker yang akan dipasang untuk mobil. Nah, di sini ya itu sensornya adalah GPS Neo M8N ya. Jadi sebenarnya dia itu untuk mendapatkan sinyal latitude dan longitude dari satelit. Lalu relay ini digunakan untuk memutus dan menghubungkan kontak pada mobil. Sedangkan Arduino ini adalah mikroprosesornya. Nah, GPS Neo M8N ini akan selalu mengirimkan data ya dari secara serial lewat Arduino itu secara berkala ya, tergantung intervalnya berapa. Kalau saya konfigurasi setiap 1 detik itu mengupdate lokasi. Lalu dari Arduino ini datanya itu akan dikirimkan ke Cloud Gateway, di mana di sini digunakan modul komunikasi SIM800 ya. SIM800 itu menggunakan teknologi GPRS ya. Terus untuk protokolnya apa? Protokolnya saya menggunakan MQTT seperti itu. Nah, dari Cloud Gateway selanjutnya akan ditampilkan datanya pada sebuah website. Nah, websitenya ini nanti kita dapat melihat nih apakah memang di websitenya itu kendaraannya itu sudah berjalan atau belum, seperti itu. Nah, di situ di websitenya juga kita bisa melakukan kontrol juga. Jadi mungkin kalau bisa kita bilang ya ini hampir mirip seperti Gojek ya. Jadi di petanya itu nanti dia akan jalan pelan-pelan sesuai dengan data longitude latitude yang diterima oleh GPS seperti itu. Terus juga di webnya kita bisa mengontrol apakah kita mau mematikan mesinnya atau tidak. Ini kan berguna banget kalau misalnya kita ini memiliki usaha sewa mobil. Nah, kalau misalnya ada orang yang jahat mau membawa lari mobil kita, nah kita sudah bisa mematikan ya, memutus kontaknya. Nah, untuk memutus kontaknya, jadi modelnya dari website dia menekan off, kemudian data tersebut akan ke-trigger ke WebSocket yang akan berkomunikasi dengan broker MQTT di Cloud Gateway. Nah, si broker MQTT ini kemudian karena ada pesan ya dan si node ini selalu mensubscribe, maka pesan itu akan diteruskan ke node-nya. Kemudian dari node tersebut akan mengekstrak payloadnya dan kemudian misalnya memang terdapat mungkin kita menggunakan format JSON ya, misalnya relay 0 gitu ya, berarti relay dimatikan. Untuk nyalakan relay ya relay 1 seperti itu. Nah, pada project ini memang ya saya seperti biasa menggunakan format JSON ya. Jadi untuk komunikasinya memang lebih enak menggunakan JSON. Cuman mungkin sedikit saran saja untuk teman-teman, kalau memang menggunakan JSON mohon dienkripsi terlebih dahulu karena memang kadang keamanan data ini menjadi isu di IoT. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan UAS dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.